koin Decentralized Science akan segera meledak. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semua sehat selalu. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang berkaitan dengan dunia science, di mana Decentralized Science kawan-kawan. Ini merupakan narasi yang sangat underrated bagi saya. Ingat ketika pada saat itu CZ sangat bullish sekali terkait narasi ini, pemilik Binance, dan juga ada banyak orang-orang besar yang bullish di balik narasi ini kawan-kawan. Tapi narasi ini masih sangat kecil sekali untuk market cap-nya, totalnya hanya sekitar 400 juta dolar saja. Jika Anda bandingkan dengan AI, ini sangat jauh sekali. Padahal sama-sama penting kawan-kawan. Dan jika Anda melihat Decentralized Science ini, sebetulnya mereka lebih berfokus ke biotech ataupun healthcare kawan-kawan jika saya cek. Oke, yang pertama di sini dimana ada berbagai macam tokoh kripto yang bullish terkait narasi ini kawan-kawan. Jadi misalnya ada CZ, dia bullish sekali dan sebentar lagi CZ akan keluar dari penjara. Kalau nggak salah akhir bulan, saya rasa dia akan bullish lagi ke narasi ini kawan-kawan. Dia akan sangat aktif di Twitter. Ini akan membawa dampak yang besar sekali. CZ memiliki influence yang besar sekali di dunia kripto. Berikutnya Jim Cramer juga mengucapkan hal yang sama, di mana katanya Nvidia akan berfokus juga ke biotech ataupun ke healthcare. Mungkin akan menggabungkan antara AI dan juga healthcare dan sebagainya. Intinya akan improve healthcare, kata dia seperti itu. Berikutnya Brian Armstrong juga salah satu orang paling bullish terkait narasi ini. Jadi pemilik Binance bullish, pemilik Coinbase bullish, Amerika, China bullish. Saya rasa ini merupakan narasi yang sangat kuat sekali kawan-kawan. Oke, berikutnya ini merupakan narasi yang belum pernah terbang tapi tidak terlalu signifikan saya rasa dan belum maksimal sekali, jadi baru hanya sebentar ataupun teaser saja pada sekitar bulan lalu. Maksudnya 1 tahun yang lalu. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan, untuk market cap-nya hanya sekitar 400 juta dolar saja. Ini tergolong sangat kecil sekali kawan-kawan. Oke, berikutnya ini ada beberapa koin top dalam Decentralized Science, tapi jujur saja saya sudah mengecek semuanya dan kebanyakan project di sini adalah vaporware kawan-kawan ataupun tidak realistis bagi saya, alias ini hanyalah project-project palsu. Bagi saya pribadi seperti itu. Jadi kalau Anda cek coba sendiri silahkan. Banyak sekali project-project yang hanya menjual mimpi, menjual janji, dan tidak jelas sama sekali timnya bahkan kawan-kawan. Mungkin ada beberapa token yang saya sebut sebagai yang lumayan legit. XNDAO ataupun AXGT, dia merupakan DAO untuk funding. Dan dia jujur saja sedikit ragu juga saya terkait project ini karena memberikan sedikit bad vibes. Tapi katanya dia bekerja sama dengan Nvidia dan sebagainya. Dan performa harga juga lumayan oke. Tapi saya pribadi kawan-kawan, bagi saya yang paling realistis, yang paling jelas project di Decentralized Science adalah Research Coin ataupun RSC ini kawan-kawan. Oke, berikutnya sekarang kita akan membahas apa itu RSC ataupun Research Hub. Nah, ini sebetulnya mirip dengan ResearchGate jika Anda tahu ataupun pernah mengerjakan skripsi dan mencari jurnal di sini. Nah, ini merupakan produk yang mirip ya, tapi bedanya Research Hub ini menambahkan sisi ekonomi kawan-kawan. Jadi jika Anda misalnya ngupload jurnal Anda ke ResearchGate dan sebagainya, itu tidak akan mendapatkan apapun ya. Tapi kalau ke Research Hub ini akan mendapatkan insentif berupa koinnya nanti kawan-kawan. Oke, yang menarik dari Research Hub ini adalah ini akan betul-betul mirip seperti GitHub jika Anda tahu ataupun Anda seorang coding ya kawan-kawan ya. Nah, ini sangat mirip dengan GitHub di mana Anda dapat berkolaborasi dengan berbagai macam developer. Berikutnya open source kawan-kawan. Jadi jika Anda tahu ya, kode-kode di GitHub dan sebagainya Anda dapat akses secara terbuka ataupun open source ya kawan-kawan ya. Walaupun tidak semuanya, semua aplikasi open source. Tapi GitHub adalah platform untuk membuka semuanya. Untuk Research Hub adalah open source juga, tapi bukan untuk coding, ini untuk science ataupun jurnal kawan-kawan. Berikutnya Research Hub juga mirip dengan yang namanya Stack Overflow jika Anda tahu kawan-kawan. Banyak sekali orang coding yang jika bingung pasti akan membuka yang namanya Stack Overflow ataupun tempat bertanya jawab terkait masalah-masalah coding dan sebagainya. Sama seperti itu juga di Research Hub, Anda dapat tanya jawab masalah jurnal ataupun riset Anda kawan-kawan. Jadi saya rasa ini sangat perpaduan yang sempurna antara GitHub dan juga Stack Overflow tapi versi jurnal ataupun science secara luas kawan-kawan. Berikutnya dia juga mirip dengan yang namanya LinkedIn karena Anda dapat berkolaborasi di sana, Anda dapat melihat siapa penulisnya, dapat connect di sana juga dan sebagainya. Dan juga sama seperti X kawan-kawan ataupun Twitter ya, karena Anda dapat mengupload karya Anda sama seperti Anda mengupload thread. Berikutnya dapat ada komen di sana, diskusi di sana dan sebagainya. Jadi saya rasa ini merupakan project yang betul-betul realistis sekali di bidang Decentralized Science, tidak seperti project lainnya yang hanya menjual mimpi kawan-kawan. Oke, berikutnya yang paling bullish lagi adalah di mana project ini, Research Hub ini ataupun RSC nama tokennya, di lead ataupun dipimpin oleh Brian Armstrong. Dan dia bahkan menjual saham Coinbase sebesar 2% untuk funding startup ini kawan-kawan ya, Research Hub ini kawan-kawan. Jadi ini signifikan sekali bagi saya. 2% itu bukan hal yang kecil kawan-kawan.
Jadi saya rasa dia memiliki conviction yang tinggi juga terkait masa depan project ini. Bio Twitternya dia mengucapkan di sini bahwa dia merupakan co-founder dari Research Hub. Jadi jika Anda belum tahu seberapa kuat Brian Armstrong ini di dunia kripto, Coinbase merupakan exchange pertama mungkin ya yang sangat baik sekali di Amerika. Berikutnya, dia mungkin menyelamatkan kripto di Amerika setelah kasus FTX jika Anda tahu dan sebagainya, base layer 2 dan sebagainya. Jadi dia merupakan salah satu tokoh yang sangat penting sekali di dunia kripto kawan-kawan. Jadi ini merupakan hal yang besar sekali bagi saya, dan belakangan jika Anda cek, Brian Armstrong ini sering sekali nge-tweet tentang Research Hub ataupun sering shield kawan-kawan ya, tapi soft shield terkait Research Hub ini kawan-kawan, dimana hal yang sangat baik sekali. Berikutnya, apa sebetulnya visi utama dari Research Hub? Dan bagi saya ini sebetulnya visinya sangat besar sekali. Yang pertama adalah akan membuat sains yang open source, berikutnya terbuka, berikutnya siapapun dapat mengakses. Dan sebetulnya sih visinya adalah ingin mempercepat pace dari dunia riset kawan-kawan. Seperti dengan adanya GitHub, orang-orang jadi dengan mudah membangun aplikasi, tidak perlu dari awal, dan sebagainya. Berikutnya, mempermudah ekonomi riset dan juga sains, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang meriset hanya untuk profit misalnya, ataupun mereka kesulitan untuk mendapatkan biaya dan sebagainya. Nah, ini merupakan masalah yang akan diselesaikan oleh Research Hub kawan-kawan. Oke, berikutnya, bagaimana Anda mendapatkan token RSC dengan Anda bermain-main di Research Hub? Ada banyak cara. Yang pertama, misalnya Anda dapat peer review ataupun Anda mereview jurnal, tapi oleh sesuai ahli bidangnya kawan-kawan ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang. Peer review ini artinya Anda mereview jurnal sesuai dengan bidangnya kawan-kawan ya, ahli di bidangnya. Berikutnya, Anda jika menjawab pertanyaan dan juga summary mendapatkan RSC. Berikutnya, post jurnal Anda, PDF-nya mendapatkan RSC. Berikutnya, komen atau diskusi pun Anda bisa mendapatkan RSC. Berikutnya, ngetip, Anda bisa mengetip juga ke orang. Dan yang menarik adalah dia memiliki fitur seperti GitHub ataupun Anda bisa berkolaborasi secara langsung di sana, sama seperti Google Docs kawan-kawan ya. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang besar juga untuk Research Hub. Nah, berikutnya ini merupakan jumlah peer review, karena ini merupakan produk unggulannya sepertinya kawan-kawan. Karena kalau pada ResearchGate setahu saya, jika Anda melakukan peer review, Anda tidak mendapatkan insentif apapun. Nah, jika pada Research Hub ini, Anda bisa mendapatkan insentif kawan-kawan. Jadi nantinya para pemilik jurnalnya dapat mengadakan bounty. Siapa yang ingin mereview jurnal saya ataupun ngecek jurnal saya, akan saya berikan uang sebanyak X kawan-kawan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan juga dari Research Hub. Berikutnya untuk tokenomics, mungkin ini dapat Anda sebut sebagai masalah yang cukup besar untuk Research Hub, walaupun bagi saya tidak. Karena apa? Karena sekarang total FDV-nya baru sekitar 10% yang beredar, artinya ada banyak emisi yang keluar. Tapi jika Anda cek di sini, untuk komunitas besar sekali, hanya sekitar 60%. Berikutnya tim, founder dan sebagainya sebesar 30-40%. Jadi saya rasa nggak terlalu buruk untuk tokenomics-nya, dan yang menarik juga adalah dimana untuk vestingnya sangat lama sekali kawan-kawan, selama 12 tahun, artinya emisi tidak terlalu besar ataupun inflasi tidak terlalu besar, hanya sekitar 5% maksimal ya per tahun kawan-kawan. Dan belakangan ini emisi tidak mencapai 5%, artinya nggak terlalu besar lah compare to koin-koin lain yang terkenal bahkan kawan-kawan. Sangat besar sekali, ada yang sampai 7%, 10% dan sebagainya. Jadi saya rasa ini merupakan project paling bagus, paling realistis, dan paling legit lah kawan-kawan ya di bidang decentralized science. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.